Halo, selamat malam pemirsa. Dalam cuitannya di Twitter, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan mimpinya. Dalam mimpinya seolah SBY secara tersirat membayangkan jika para pemimpin di negeri ini akur dan bersama-sama menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin untuk selanjutnya menghabiskan masa purnabakti dengan tenang. Tentu saja mimpi SBY itu menjadi harapan kita semua yang sudah lelah dengan gaduh politik belakangan ini. Semoga saja mimpi SBY bisa menjadi bahan refleksi bagi para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini, bukan cuma sekedar pengantar lelap saja. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Tafsir Mimpi Pak SBY. Bersama saya, Afiani Malik. Tafsir Mimpi Pak SBY. Dalam cicitannya di Twitter Senin 19 Juni lalu, Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan mimpinya. Dalam cicitan itu, SBY bilang suatu hari ia didatangi Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, di kediamannya di Cikeas. Lalu mereka kemudian menjemput Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia yang digantikan SBY di rumahnya, untuk selanjutnya menuju stasiun Gambir. Di stasiun itu, kata SBY lagi, sudah menunggu Presiden Republik Indonesia ke-8 yang sudah memberikan mereka tiket kereta api menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum berangkat, mereka ngopi-ngopi dulu sembari berbincang santai. Selanjutnya mereka bertiga berangkat. Di perjalanan mereka menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin dengan sepenuh hati. Setiba di Solo, kota kelahiran Joko Widodo, mereka pun berpisah. SBY lanjut ke kampung halamannya di Pacitan, sedangkan Megawati yang mengunjungi makam ayahnya di Blitar. Apakah mimpi itu benar-benar dialami SBY dalam tidurnya? Tentu hanya dia yang tahu. Tapi yang umumnya publik ketahui, bekas presiden yang kini jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu memang pandai dan berbakat merangkai kata. Ia suka menulis puisi, bahkan pernah merilis album lagu. Tentu tidak ada yang salah dengan semua keterampilan itu. Begitu juga dengan mimpinya. Semua orang bebas bermimpi. Mimpi adalah cita-cita, keinginan, dan harapan. Kata Sigmund Freud, bapak psikoanalisa, mimpi merupakan sublimasi dari keinginan atau harapan yang terpendam di alam bawah sadar. Ia tidak bisa direkayasa. Jika dilihat dengan mata hati, harapan yang dituangkan SBY lewat cicitannya di Twitter itu indah, bahkan teramat indah. Coba bayangkan para pemimpin itu akur dan bersama-sama menyapa rakyat yang pernah mereka pimpin untuk selanjutnya menghabiskan masa purnabakti dengan tenang di kampung halaman. Impian itu barangkali juga menjadi harapan kita semua yang sudah lelah dengan ontrang-antring politik dalam beberapa tahun terakhir. Alangkah eloknya jika para elit di negeri ini bersatu dan bekerja sama semata untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok, partai, atau golongan. Alangkah indahnya jika para pemimpin juga sadar dan legowo bahwa estafet kepemimpinan adalah hal yang lumrah tanpa perlu kecurigaan yang berlebihan. Semoga saja mimpi SBY itu bisa menjadi bahan refleksi bagi para pemimpin dan calon pemimpin di negeri ini, bukan cuma sekadar pengantar lelap. Ya, tafsir mimpi Pak SBY akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudensio Suhardi. Bang Gaudensio, selamat malam. Selamat malam, Afi. Malam ini pembahasannya seru karena menafsir mimpi yang dicuit oleh SBY. Soal mimpi bertemu dengan Megawati, Jokowi, bahkan ada juga Presiden ke-8 yang memberikan tiket untuk daerah tujuan masing-masing. Apa yang bisa kita bahas dari cuitan ini? Ya, keinginan yang mestinya terjadi di alam nyata masuk di bawah alam sadar karena tidak terpenuhi di alam nyata. Kita tahu bahwa ruang komunikasi politik di Republik ini disesaki oleh keretakan silaturahim antara mantan presiden dan penerusnya. Ya, kita bisa mengambil contoh bagaimana retak hubungan Pak Bung Karno
dan Pak Harto yang menggantikannya. Juga antara Pak Harto dengan Pak Habibie, Pak Habibie dengan Gus Dur, Gus Dur dengan Megawati, Megawati dengan SBY, dan SBY dan Jokowi. Andai kata para pemimpin selesai dengan dirinya sendiri, tentu mereka berhak untuk meminta rakyat bersatu. Tetapi bagaimana mungkin meminta rakyat itu bersatu, tidak terkotak-kotak, sementara di antara pemimpin menebalkan garis pemisah gitu. Ini kan sesuatu yang aneh. Jadi mimpi yang dicuitkan oleh Pak SBY adalah mimpi seluruh anak bangsa ini yang menginginkan agar para pemimpin itu bersatu, seperti yang tadi juga ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Iya. Jadi ini mimpi yang dicuitkan Pak SBY bukan hanya sekedar benar-benar bunga tidur, tapi juga terselip ada harapan, ada juga seakan-akan sinyal untuk rekonsiliasi. Tapi kenapa cuitnya baru sekarang? Kenapa tidak saat menyerahkan tongkat kepemimpinan Presiden kepada Jokowi? Ya mungkin mimpinya baru sekarang. Mungkin kan mimpi baru mimpi sekarang. Itu kan tidak bisa diminta. Atau jangan-jangan karena anaknya AHY bertemu dengan anak Megawati, yang Mbak Puan Maharani yang sama-sama menjadi anak presiden. Ya, apakah mimpi itu benar atau tidak hanya SBY dan Tuhan yang tahu kan. Kita tidak tahu apa benar seperti itu mimpinya. Tetapi apa yang dicuitkan itu harapan untuk bersatu di antara para pemimpin, itu juga yang menjadi harapan bangsa ini. Kita tahu betapa sedihnya kita sebagai bangsa melihat para pemimpinnya tidak pernah bersatu, padahal di berbagai forum, di berbagai tempat di ruang publik itu, mereka selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap bersatu padu. Sementara mereka sendiri tidak bersatu padu. Itu artinya kita berharap negeri ini dipimpin oleh mereka-mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana cuitan dari SBY ini terselip harapan lah untuk kemudian menjadi role model negarawan yang kita harapkan dari para mantan pemimpin Indonesia, mantan presiden, untuk kemudian bersatu padu. Tadi Bang Gundis mengatakan itu benar-benar menjadi sinyal yang baik, bukan hanya sekedar cuitan atau angin lalu saja, nanti juga ketika konstelasi politiknya sudah mulai menghangat lagi, lupa lagi akan cuitan ini. Ya, mungkin perlu juga sekali-sekali kita belajar dari Amerika Serikat. Bagaimana presiden dan mantan presiden di Amerika Serikat itu hubungannya baik-baik saja. Bahkan mantan presiden dipilih oleh presiden penerusnya untuk menjadi mewakili negara dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial di negara-negara lain. Misalnya bagaimana mantan presiden Amerika Serikat datang ke Aceh ketika terjadi bencana Aceh atas utusan dari presiden Amerika Serikat pada saat itu. Itu menunjukkan bahwa di sana itu kalau sudah mantan ya sudah gitu kan. Tidak perlu mengganggu yang sedang bertugas. Begitu juga yang sedang bertugas, ya hormatilah mantan itu. Nah, bagaimana situasi itu bisa terjaga continuity-nya? Mimpi itu bisa mengademkan suasana jelang 2024, Bang Gaudens? Ya, mestinya sih bisa terjadi ya. Kalau tadi syarat yang saya katakan, para pemimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan diri sendiri itu artinya mereka harus jadi negarawan bukan politisi. Oke, menjadi negarawan bukan politisi, itu catatannya. Bang Gundis, kita lanjutkan pembahasan ini dan juga akan kami putarkan apa sebenarnya tanggapan dari Presiden Joko Widodo atas cuitan yang disampaikan oleh SBY. Kita lanjutkan pembahasannya, tetaplah bersama kami. Udah baca belum Pak? Bagus sih untuk kalau presiden mantan presiden bekerja sama bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita. Ditanggapi sebagai sebuah hal yang positif, yang bagus disampaikan oleh Presiden Jokowi seperti itu, Bang Gaudens. Tapi ada juga pengamat yang mencoba menelaah atau menafsirkan lebih jauh dari cuitan soal mimpi Pak SBY ini, yang mengatakan ini sebenarnya gesture malu-malunya Pak SBY untuk rekonsiliasi dengan Bu Megawati gitu.
Ya, kita tidak pernah mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam keretakan silaturahim mantan presiden dan penerusnya. Tetapi kita memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada siapa saja yang memulai untuk bersilaturahim. Yang memulai untuk Jangan memperbaiki. sebatas mimpi, tetapi bagaimana mimpi itu bisa diwujudkan di alam nyata. Sebab kalau tidak terwujud di alam nyata, akan kembali menjadi mimpi lagi di kemudian hari. Menurut Bang Godes, bisakah gitu ya mimpi ini terwujud di alam nyata? Karena juga kan berbarengan setelah pertemuan antara AHY dengan Puan. Adakah kemudian arahnya ke sana bahwa bisa jadi mimpi ini sebuah doa atau dorongan dari SBY supaya meneruskan komunikasi politik yang baik antara Puan dengan AHY? Harus bisa ya, harus bisa. Mengapa harus bisa? Sebab ketika para pemimpin itu menanggalkan ego masing-masing dan mereka hanya bersatu untuk kepentingan bangsa, bisa kok menjalin silaturahim itu. Selama ini kan mereka dibelenggu oleh kepentingan ego masing-masing, ada kepentingan politik, ada kepentingan lain-lain, sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Bangsa dan negara ini membutuhkan sosok role model, pemimpin yang mau bersatu dengan penerusnya, bukan pemimpin yang selalu mengambil jarak, apalagi selalu mengkritik penerusnya. Jangan pula relasi itu seperti poco-poco, maju satu langkah, mundur dua langkah gitu kan. Artinya nggak maju-maju, malah mundur jadinya. Ya justru itu. Karena itu tadi saya katakan, kita tidak pernah menyalahkan atau membenarkan siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri. Tetapi kita memberi apresiasi bagi siapapun, presiden maupun mantan presiden, yang ingin memulai menjalin silaturahim itu. Oke, yang juga menjadi pembahasan Bang Godens adalah dalam cuitan soal mimpi ini, ada Presiden ke-8 yang memberikan tiket kepada Ibu Mega, Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Banyak yang penasaran, siapa itu Presiden ke-8 karena tidak dibahas lebih lanjut dalam mimpi itu. Bagaimana Bang Godens melihat ada Presiden ke-8 yang memberikan tiket? Apakah bisa dibaca secara simbolik? Ya, menurut saya sih mimpi yang santun ya. Santun secara politik, sebab kalau disebutkan nama Presiden ke-8 itu berarti mendahului kehendak rakyat. Pada titik itu kita mengatakan memang mimpinya Pak SBY itu santun, sama santunnya seperti saya lagu yang ia ciptakan. Bagaimana Bang Godens melihat bahwa kemudian kita tarik sedikit antara Jokowi dengan siapapun yang akan menjadi penerusnya nanti, Presiden ke-8, kita masih bicara soal Presiden ke-8. Ada 3 nama yang tertinggi ya kan. Ya. Kemesraannya ada di Ganjar dan juga Prabowo. Bagaimana dengan Anies sendiri? Ya, dalam kaitan pemikiran besar bahwa para pemimpin itu harus bersatu untuk bangsa, dan dalam kerangka itu pula kita selalu mengatakan, wahai Bapak Presiden, tidak perlu cawe-cawe, biarkan rakyat memilih pemimpinnya, dan pemimpin yang dipilih rakyat itu yang akan memimpin bangsa ini menuju terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Apa sih cita-cita itu? Cita-cita kemerdekaan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Biarkanlah calon presiden yang dipilih oleh rakyat itu yang menentukannya. Jadi memang membaca bahwa harusnya estafet itu juga bisa dilakukan presiden yang hari ini ke presiden yang berikutnya. Ya, kalau estafet itu kan ibarat naik kelas ya. Toh ada juga yang tidak naik kelas mestinya. Ada yang nggak naik kelas? Ya mestinya. Kalau seleksi di dalam estafet itu ketat. Ibarat sekolah gitu kan. Ada lulus yang tidak lulus gitu. Jangan sampai setiap yang di-endorse itu seakan-akan lulus gitu. Belum tentu juga ya. Belum tentu biarkan lulus, kemudian gitu kan. itu dikembalikan saja kepada rakyat yang akan memilih gitu Bang Godens. Ya, karena itu dalam perspektif pembicaraan mimpi tadi, mestinya agar tercapai kerukunan di antara mantan presiden dan penerusnya,
biarkanlah rakyat yang memilih, tidak perlu cawe-cawe gitu. Sehingga hubungan itu akan selalu baik ke depannya. Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan ini, termasuk juga ada yang membahas, wah ini satu keretanya antara Pak SBY, Pak Jokowi, dan Bu Mega, satu gerbong atau tidak? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Bang Gaudens, tetaplah bersama kami pemirsa di Editorial Malam. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Bang Gaudens. Kita lihat ini ada sejumlah polling yang kita lakukan dan ternyata ada yang mengatakan bahwa makna cuitan atau mimpi Pak SBY ini adalah harapan terpendam SBY. Ini sumbernya dari Instagram. 77% follower kita mengatakan itu adalah mimpi, harapan yang terpendam dari Pak SBY. Tapi ternyata berbeda di Twitter. Di Twitter ini menyatakan sebaliknya. Kita simak bersama. Di Twitter mengatakan justru itu cuma mimpi biasa, tidak perlu dibahas panjang, bukan menjadi harapan terpendam SBY. 53% mengatakan itu hanya bunga tidur saja gitu. Gimana Pak Gaudens? Kata para ahli itu kan mimpi itu adalah pemenuhan keinginan yang tidak terwujud di alam nyata. Itu artinya kalau kita mengambil definisi itu, mimpi SBY itu adalah keinginan di dunia nyata terjadi. Cuman saat ini belum terjadi aja gitu. Kita doain biar terjadi ya, karena itu baik untuk Indonesia dan juga persatuan ke depan. Bang Gaudens, tadi sebelum jeda saya juga tanyakan, banyak yang bertanya, ini Pak SBY, Pak Jokowi dan Bu Mega saat berada di keretanya satu gerbong atau enggak? Bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan ini gerbong koalisi maksudnya. Bagaimana Bang Gaudens melihat itu? Ya, saya melihat itu hanya kebetulan saja. Karena mantan presiden kan tinggal Pak SBY dan Ibu Mega. Kalau ada dari partai lain, misalnya Gus Dur dari PKB dulu kan lain lagi ceritanya. Beda lagi nih arah keretanya gitu. Ya. Dan kebetulan presiden yang ada sekarang dan salah satu mantan presiden itu berasal dari partai yang sama. Karena itu tidak perlu ditafsirkan lagi gerbong itu apa gitu. Tetapi itu gerbong menuju Indonesia yang jauh lebih damai lagi. Iya. Terakhir yang menarik juga banyak yang melihat bahwa bagaimanapun juga Pak SBY kan tulis kembali ke Pacitan, Pak Jokowi kembali ke Solo, dan Bu Mega kemudian nyekar ke Blitar, Bung Karno ke Blitar. Dalam artian bisakah kita lihat bahwa setiap kepemimpinan itu ada masanya dan para pemimpin ini toh akan kembali juga ke asalnya sebagai rakyat biasa, kembali ke kampung halaman dan mengurus urusan sebagai rakyat yang biasa gitu. Ya, inilah persoalan utama bangsa ini ya. Tidak ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa penerusnya itu jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Jadi mesti ditanamkan oleh setiap pemimpin bahwa pemimpin itu selalu muncul pada saatnya, atau yang dikatakan Afid tadi itu setiap masa ada pemimpinnya. Karena itu hendaklah belajar untuk rendah hati, mengakui kelebihan pemimpin yang akan menggantikannya, sehingga dengan adanya pengakuan seperti itu, tidak perlulah takut, tidak perlulah ragu bahwa apa yang dibangun saat ini tidak akan dilanjutkan. Nah, ketakutan itu memperlihatkan kesombongan, bukan kerendahan hati. Oke, kita harapkan sifat rendah hati itu ada di pemimpin dan juga para mantan pemimpin supaya kemudian persatuan dan kebersamaan ini yang harus kita jaga. Ya, lebih dari apapun. Saya yakin sekali sih semua pemimpin di Republik ini rendah hati. Memiliki sifat itu. Oke, baik. Bang Gaudens, terima kasih banyak untuk pembahasan kita yang menarik di Editorial Malam, dan pemirsa terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.